Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama plat H motor vlog. Oke, kita pulang. Tugas sudah selesai. Saatnya kita kembali ke rumah. Kita beristirahat. Jadi apa yang mau kita bahas malam ini? Yang kita mau bahas malam ini, kita coba cari topik masalah rizki atau rezeki. Rezeki. Rezeki itu bukan hanya soal materi. Kesehatan itu merupakan rezeki. Tapi banyak orang yang menilai bahwa rezeki itu selalu berhubungan dengan yang namanya uang. Itu 99,9% pasti beranggapannya seperti itu. Padahal tidak semua rezeki itu selalu identik dengan yang namanya uang. Gimana sih caranya kita memperbesar rezeki? Ya pastinya niat, usaha, dan doa. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Nah, yang membuat rezeki itu luas, salah satunya adalah sedekah. Berbagi kepada orang-orang yang memerlukan, membutuhkan, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk kalangan fakir miskin ya, tapi rezeki bisa dibagikan ya ke keluarga, ke istri, ke anak, ke keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang memperluas rezeki. Kalau kata si doi, kalau mau luas rezekinya, berkecukupan, perluaslah wadahnya. Nah, ini salah satunya seperti itu, memperluas wadah. Memang rezeki itu ada yang seret. Kenapa sih gitu rezekinya seret? Iya, karena kurang sedekah. Kalau kita ingin mengalir seperti tsunami, yaitu kuncinya sedekah, berbagi. Karena di dunia ini banyak orang yang serakah. Nah, mungkin saat ini ya Allah sedang memberikan berlimpah-limpah kepada orang-orang yang serakah. Tapi pada akhirnya lambat laun ya sudah pasti Allah akan membalikan itu semua. Gitu. Karena rezeki yang didapat dengan keserakahan itu tidak akan awet. Dan itu menjadi petaka dalam keluarga. Itu banyak terjadi kok. Gitu. Jadi ya rezeki itu nggak perlu ngoyo, sedikit asalkan berkah. Itu sedikit asalkan berkah dan menjadi barokah. Oh iya,
Terima kasih untuk para subscriber yang sudah mensupport channel Platha Motovlog. Mudah-mudahan selalu berkembang dan terus berkembang. Kedepannya mungkin gua akan pakai drone untuk melihat keindahan suatu tempat wisata. Hari ini banyak pelajaran yang didapat, khususnya dalam kita berbagi. Ketika kita berbagi, langsung Allah ganti. Apakah sama dengan yang kita keluarkan? Wallahu alam. Tapi ketika kita berbagi, jangan selalu mengharapkan mendapatkan ganti yang ganti berupa hal yang sama. Tapi keluarkanlah sesuatu itu untuk mencari ridhonya Allah dan keberkahannya Allah. Gue yakin orang-orang yang serakah di dalam hidupnya tanpa dia melihat kanan kiri dan tanpa dia berbagi, hidupnya akan selalu sulit, penuh masalah. Itu sudah pasti, itu sudah jaminan. Karena untuk kita melepas dari permasalahan, kuncinya hanya sedekah. Nah, kayak dalam suatu rumah tangga, hidupnya selalu berantem ini itu, ya kan? Ya itu karena kesulitan keuangan, ya kan? Terus kalau dia misalkan dapat duit gede selalu hilang, entah kemana gitu. Hilang tuh dalam artian dia nggak tahu dipakai untuk apa gitu. Nah, itu salah satu kurangnya kita bersedekah. Dan dari apa sih uang yang kita dapat itu salah satunya. Jadi sedekah itu membersihkan uang-uang yang kalau menurut gua dari hasil yang nggak bagus, uang haram, kasarnya seperti itu ya, gitu. Makanya kita bersihkan dengan bersedekah. Kalau mau mendekati Idul Fitri itu biasanya di akhir Ramadan itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu bisa berupa uang, bisa berupa dalam bentuk beras. Ya, yang gue tahu sih kayak gitu loh. Ya kan, jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, silakan komen. Gue menerima segala kritikan dan masukan. Alhamdulillah sampai saat ini gue bersyukur gue masih bisa bekerja, gue masih bisa mencari rezeki, dan alhamdulillah gue bisa mengembangkan channel YouTube gue. Karena memang kita harus memutar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, kembali lagi ke pilihan yang kita pilih. Kita maunya seperti apa dan kita harus bagaimana.
gitu bro and sis. Cepet amat lo temen gua. Terus kita coba membahas masalah suatu relationship atau hubungan. Kenapa hubungan itu hambar? Salah satunya adalah karena sifat dan sikap. Gue banyak belajar semenjak maaf ya, gue berpisah dari istri gue gitu kan. Terkadang kalau kita menyikapi satu masalah, janganlah lewat satu sisi. Kurangilah sikap egois, kurangilah sifat keras kepala, ya kan, apalagi materialistis, apalagi untuk menuntut terlalu tinggi. Ingat, roda ini berputar, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di tengah. Kita nggak tahu kapan waktunya kita di atas, kapan waktunya kita berada di tengah, kapan kita waktunya ada di bawah. Ketika orang tersebut ada di atas, semuanya akan lupa. Yang ada hanyalah sesuatu kesombongan dalam dirinya, ya kan? Ini loh gua. Tapi ketika Allah sudah membalikan itu semua, yang tadinya mungkin lu berkata, ini loh gua akan sujud di hadapannya dan meminta, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, berikanlah hamba keleluasaan dalam mencari rezeki dan lain sebagainya, dan kemudahan. Itu sifat manusia. Makanya banyak orang-orang yang di atas, yang dia terlalu sombong, akhirnya jatuh. Hanya tinggal menunggu waktu. Nah, di dalam hubungan pun juga seperti itu. Nggak bisa lu mempertahankan sifat egois, lu mempertahankan sifat keras kepala dan lain sebagainya, lu nggak akan bisa. Karena itu yang akan menghancurkan. Intinya dalam suatu relationship atau hubungan itu ya saling mengingatkan satu sama lain, saling mendukung, saling mensupport apa yang dilakukan kedua pasangan, asalkan itu positif bukan negatif. Itu penting. Marah boleh, kesal boleh, tapi ya jangan akhirnya menjadi satu permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi pada akhirnya dibuat malah jadi gede. Itu nggak boleh. Oke, kita lanjut. Berantakan banget duit gue ya, belum sempet gue rapiin tuh.
LA mas, yang ice. Taruh kayaknya ada di 500-an. Oh ada. Yuk. Harus dirapiin ini. Oke, kita balik lagi. Jadi ya harus bisa menerima kekurangan satu sama lain. Ya kan? Gue pernah berada di titik yang paling rendah. Benar-benar gue berada di titik paling rendah. Ibaratnya gue udah jatuh, diinjak, diludahin, dihina kesana kemari dan lain sebagainya. Tapi dengan keikhlasan dan kesabaran serta support dari orang-orang di sekitar gua yang sayang sama gua, akhirnya Allah menaikkan derajat secara pelan. Dan itu nyata banget, dan itu nggak bisa dipungkiri. Memang itu iya, dan itu sudah dijamin. Itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, kita harusnya berpikir. Bukan berpikir karena marahnya kita, tapi kita berpikir akibatnya yang akan ditimbulkan. Akibatnya jadi setelah kita melakukan itu, akibat ke belakangnya itu bagaimana? Dan yang pasti hukum, ya kan? Hukumnya Allah itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, itu yang udah susah. Nggak akan ada yang bisa merubah. Siapapun itu, termasuk malaikat ataupun manusianya itu sendiri, karena itu memang sudah kehendaknya Allah seperti itu. Jadi ya sekarang gue cuman ngalir aja gitu loh. Gue pernah di titik yang bener-bener gue terendah banget, itu sampai jatuh. Sampai gue pernah gue pulang tanpa gue bawa apapun, maksudnya mau hasil apapun gitu loh. Tapi karena gue selalu bilang gue percaya sama Allah, gue yang akan mengangkat derajat gue secara pelan Allah angkat itu, sedikit demi sedikit, iya kan? Gue pernah nggak pulang, ya kan, waktu pertama kali gue kerja, selang berapa hari berapa minggu gue lupa deh, gitu lah. Akhirnya gue harus tidur yang di pos security. Gue nungguin bis sampai pagi, sakingnya gue nggak punya motor waktu itu. Ada sih motor kakak gue, cuman kan ya kadang gantian dan lain sebagainya. Nah, gue jalanin. Dan gue lakukan itu dengan ikhlas. Karena kenapa? Gue percaya Allah bakal ganti semuanya. Apa yang pernah gue dapat dan hilang,
Allah bakal ganti, dan gue percaya Allah bakal kasih gue seseorang yang bener-bener bisa nerima gue. Itu gue ya sangat yakin. Tapi untuk gue menemukan seseorang itu gue harus melalui banyak proses. Nggak bisa gue langsung instan. Oh iya, lo udah kehilangan ini, besok gue ganti lo dengan yang lebih baik. Nggak begitu. Harus melalui banyak proses. Dan dia tidak bisa instan. Sama, Allah menaikkan derajat umatnya itu nggak instan. Dia pelan. Dia uji dulu umatnya. Lu kuat nggak gue kasih ujian kayak gini gitu loh. Lu dendam nggak? Ya kan? Lu marah nggak? Gitu loh. Kalau lu nggak dendam, kalau lu nggak marah, dan lu bisa ikhlas dan memaafkan, insya Allah Allah langsung ganti tuh apa yang pernah hilang dari dalam hidup lo secara cash. Tapi orang yang jahat sama lo, ya kan, mau secuil biji atau butiran debu kek, Allah juga bakal membalasnya dengan caranya dia. Kita mah nggak perlu nyape-nyapein, asli. Biar Allah semua yang melakukan. Gitu bro and sis. Oh, gue kayak inian, kayak dealer. Oke, kita masukin dulu motornya kan. Oke bro and sis, terima kasih sudah menonton channel Latha Motor Vlog. Ambil hikmah yang baik dan buang yang buruk. Dan buang yang buruknya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.